Al-Quran bercerita tentang dirinya yang disebut dengan self-reference. Salah satu di antaranya adalah keberadaan ayat-ayat muhkamat yang jelas artinya dan ayat-ayat mutasabihah yang samar-samar atau multimakna. Hikmah ayat-ayat mutasabihah adalah mendorong kita untuk berpikir, mempelajari dengan menggunakan logika, suatu hal yang sangat berguna untuk mengembangkan sel-sel otak. Sel-sel otak kita telah ditentukan jumlahnya, tidak bertambah. Namun dengan berpikir akan terjadi percabangan. Semakin banyak kita berpikir, maka akan semakin banyak percabangan sel yang membuat kita punya otak akan lebih kuat. Ayat 54 surat Al-Baqarah menantang kita untuk berpikir. Apakah benar umat Musa yang menyembah patung anak sapi harus membunuh dirinya, saling membunuh satu sama lain, atau membunuh orang-orang yang berdosa? Begitu banyak mufassirin menyatakan bahwa umat Musa saat itu benar-benar saling membunuh yang jumlahnya sampai 7.000. Bahkan ada menyatakan sampai jumlah 70.000. Suatu jumlah yang sangat fantastik untuk penduduk di masa itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iskala Musa liqaumi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittihazikumul ijlah fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu wattawwabur rahim. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kalian telah berbuat kesalahan dengan menyembah patung anak sapi. Dengan demikian bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu hal yang terbaik di mata Sang Pencipta. Kemudian ia akan menerima tobatmu. Sesungguhnya dia maha penerima tobat, maha penyayang. Faqtulu anfusakum, bunuhlah dirimu. Ini yang banyak mufassirin memaknainya secara harfiah. Bagaimanapun, kami lebih condong kepada pendapat Muhammad Asad dalam bukunya The Message of the Quran yang sejalan dengan pendapat Abdul Al-Jabbar sebagaimana dikutip oleh Razi, bahwa bunuhlah dirimu adalah kata-kata majasi atau kata-kata kiasan. Hal ini didasari atas pemahaman bahwa sifat Allah maha penyayang dan maha penerima tobat. Untuk mempelajarinya lebih lanjut, mari kita maknai kata dasar kaf, talam, padalah, dan nun, fasin, nafasun dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran. Akar kata kaf, talam terdapat 170 kali di Quran dalam beberapa makna. Sebagai kata kerja 145 kali, bermakna membunuh, bertarung. 25 kali sebagai kata benda, bermakna perang, pertarungan, pembunuhan, hal berkaitan dengan pembunuhan, pembantaian. Akar kata nun, fa, sin, nafsun memiliki beberapa arti. 2 kali sebagai kata kerja, bernapas, berkehendak, berkeinginan. 295 kali sebagai kata benda, bermakna diri, jiwa, orang, pikiran. 1 kali sebagai partisip aktif, bermakna mereka yang menginginkan, berkompetisi, berjuang. Dari makna-makna ini kita dapat menyimpulkan bahwa kedua kata tersebut tidak selamanya menunjukkan secara fisik, tetapi bisa bermakna pertarungan keinginan,
pengendalian diri, dan pikiran yang kontradiktif. Bukankah Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda bahwa perang yang paling hebat adalah perang melawan hawa nafsu? Menurut Muhammad As-Sa'ad dan Abdul Jabbar, bahwa faktulu anfusikum adalah kata majasi atau kata kiasan yang dalam bahasa Inggris bermakna mortify yourselves atau humiliate yourself. Artinya, permalukanlah dirimu atau hinakanlah dirimu. Kata kiasan ini bermakna bangkitkanlah kesadaran dirimu dari aib, kesalahan yang engkau tidak boleh ulangi lagi. Berdayakan dirimu untuk menaklukkan, untuk mengalahkan nafsumu. Kita tidak dapat menghakimi bahwa mereka yang berpendapat bahwa pembunuhan massal itu benar-benar terjadi, sebagaimana pemaknaan secara harfiah, apakah itu benar atau salah, bagaimanapun kita perlu merenungkan hal-hal sebagai berikut. Bagaimana sadisnya peristiwa itu di kehadiran dua utusan Allah, Musa dan Harun. Sejak ditukarnya Ismail dengan binatang sembelihan pada masa kenabian Nabiullah Ibrahim alaihissalam merupakan suatu deklarasi akan dihentikannya pengorbanan manusia sebagaimana sering dilakukan oleh manusia purba. Jumlah 2 kali 70.000 yang melakukan perjalanan malam dengan jalan kaki dan diburu oleh Fir'aun bukanlah pekerjaan yang mudah bagi Nabi Musa dan Harun. Jumlah yang terbunuh 70.000 dan sisanya sekitar jumlah itu pula sangat fantastik untuk turunan Nabi Yakub dan Yusuf yang tinggal di Mesir pada zaman itu. Yang penting bagi kita sebagai pengikut Nabi terakhir adalah percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kita berusaha hidup dengan mengontrol diri kita sendiri, mengendalikan tubuh kita, tidak sekedar mengikuti hawa nafsu duniawi, sebagaimana kita ucapkan dalam salat kita minimal 17 kali sehari semalam. Bimbing kami ke jalan lurus, jalannya orang-orang yang mengikuti kehendak Allah. Hanya Allah yang tahu kepastian yang terjadi pada pengikut Musa.